warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Untuk itu, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Ayo kita pelajari bersama. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Anak-anak hebat, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut ini. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari, pukul 19 sampai pukul 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Berdasarkan teks di atas, ayo kita diskusikan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah yang didapatkan oleh Siti? Ya, benar. Siti mendapatkan haknya untuk belajar di malam hari menggunakan lampu belajar. Pertanyaan kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Ya, jawabannya juga sama. Adik Siti juga mendapatkan haknya untuk belajar menggunakan lampu belajar. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, jawabannya benar.
Siti sudah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab. Dia menggunakan lampu belajarnya dengan baik. Setelah tidak digunakan lagi, dia mematikannya dan selalu membersihkannya ketika kotor. Pertanyaan keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, jawabannya adik Siti belum menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini terbukti dari lampu belajar adik Siti yang rusak karena tidak dirawat dengan baik. Pertanyaan kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Nah, jawabannya adalah barang-barang yang kita miliki tersebut tidak mudah rusak dan dapat kita gunakan dalam waktu yang lama. Amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Masukkan jawabanmu ke dalam tabel berikut ini. Berdasarkan jawabanmu pada tabel sebelumnya, apa yang dapat kamu simpulkan? Jawablah pertanyaan berikut ini. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.